Halo teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini kita mau bahas buku Braving the Wilderness, karya Brené Brown. Brené Brown bukunya udah pernah gue bahas juga ya, yang judulnya The Atlas of the Heart. Nah itu ada tuh di postingan sebelum ini, yang ini. Nah buku ini tuh di-publish ya di tahun 2017. Ini adalah salah satu buku yang gue suka juga dari Brené Brown. Kalau teman-teman belum tahu, ini gue mau share tentang Brené Brown dulu kali ya. Brené Brown itu adalah seorang peneliti sekaligus pembicara terkenal di bidang keberanian, kerentanan, dan kepemimpinan. Dalam buku ini, Brown mengeksplorasi tema kesepian, perasaan keterasingan, serta gimana kita bisa menemukan rasa memiliki, true belonging, tanpa harus mengorbankan integritas diri kita. Nah, premis utama dari buku ini tuh sebenarnya Brown berpendapat bahwa perasaan itu nggak cocok atau nggak cukup baik adalah pengalaman yang universal, yang bisa bikin kita ngerasa kesepian. Tapi, dia juga menegaskan kalau untuk benar-benar ngerasa memiliki, kita harus berani berdiri sendiri di hutan belantara, atau wilderness tadi. Yaitu ruang di mana kita mengikuti nilai-nilai sejati kita, meskipun itu berarti menentang arus sosial atau budaya. Dia menggunakan riset dan pengalaman pribadinya untuk membahas yang pertama, perasaan keterasingan versus rasa memiliki. Banyak dari kita ngerasa terasing meskipun dikelilingi oleh orang lain gitu ya, oleh banyak orang. Karena kita nggak benar-benar jadi diri kita sendiri. Yang kedua yang dibahas juga tentang keberanian untuk berdiri sendiri. Brown menekankan pentingnya punya kepribadian untuk tetap teguh pada nilai-nilai kita. Meskipun itu bisa jadi ya, kita harus berbeda dari kebanyakan orang. Hal yang ketiga yang juga dibahas di buku ini adalah tentang kekuatan kerentanan dan empati. Dengan membuka diri dan menunjukkan sisi rentan kita, kita bisa membangun hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Jadi nggak perlu selalu kuat ya di mata orang. Yang keempat, peran masyarakat dalam meningkatkan keterhubungan. Brown di buku ini menyoroti gimana polarisasi sosial dan politik itu memperparah perasaan keterasingan, serta gimana kita bisa menjembatani perbedaan dengan rasa hormat dan dialog yang terbuka. Hal yang gue suka dari buku ini adalah karena pendekatannya berbasis riset ya. Jadi sebagai seorang akademisi, Brown tuh menyajikan gagasannya dengan dasar penelitian yang kuat, tetapi tetap gampang untuk kita pahami sebagai pembaca. Hal yang berikutnya yang juga gue suka, ini kan gue berbahasa Inggris ya, tapi gaya bahasanya tuh hangat dan relatable, gak susah untuk dimengerti. Brown itu punya gaya penulisan yang sangat personal, yang seringkali menyisipkan cerita dan pengalaman pribadinya. Itu akhirnya bikin kita sebagai pembaca, gue sebagai pembaca itu merasa terhubung dengan Brown sebagai penulis. Terus menurut gue buku ini tuh pesannya relevan di zaman sekarang. Dalam era media sosial dan polarisasi yang semakin tajam, buku ini tuh menawarkan wawasan yang berharga tentang gimana membangun hubungan yang lebih otentik. Tapi ada juga sih yang gue highlight kekurangan dari buku ini. Kurangannya tuh nggak ada solusi yang benar-benar praktis, meskipun penuh dengan wawasan. Tapi menurut gue sebagai pembaca, gue ngerasa buku ini lebih bersifat reflektif daripada menawarkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesepian. Karena kadang butuh juga ya tips instan untuk bisa mengatasi kesepian, tapi buku ini tidak menawarkan itu. Terus buku ini walaupun ringan tapi cukup filosofis. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nyari buku self-help dengan tips yang langsung gitu, yang direct banget, buku ini tuh sebenarnya secara konsep dia lebih abstrak dan konseptual gitu. Jadi menurut gue Braving the Wilderness adalah buku yang menggugah pemikiran tentang arti kesepian, keberanian, dan rasa memiliki. Cocok buat kita yang pengen paham gimana menjalani hidup dengan lebih otentik di tengah dunia yang seringkali menuntut kita untuk jadi sama ya. Kalau teman-teman suka sama buku-buku yang pendekatannya reflektif dan berbasis riset, ini bisa jadi bacaan yang penting dan rekomendasi buku yang sangat gue sarankan untuk teman-teman baca, untuk jadi bacaan yang berarti untuk hidup teman-teman.
Segitu dulu review buku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.